Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah keluarga yang Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus diturunkan dan dicurahkan atas kehidupan manusia. Dan sebelum kita saat ini mendasari ibadah keluarga kita masing-masing dengan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Berkatilah diri kami di dalam keluarga kami masing-masing untuk dimampukan merenungkan sabda Tuhan. Dimampukan untuk terus bisa melakukan setiap firman dan kehendak-Mu. Di dalam kelemahan kami kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya, terkhusus untuk hamba-Mu yang akan mewartakan kabar sukacita ini, biarlah apa yang akan diucapkan nanti seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus yang kita pakai di dalam bacaan kita hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, direnungkan dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Ibu, Bapak, serta saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu, Bapak, dan Saudara yang masih setia melakukan ibadat rumah tangga di rumah masing-masing atau berkelompok dengan orang-orang terdekat, ataupun yang masih setia mendukung pelayanan gerejawi di GKJ Jenar Keparang ini. Juga mengucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu masih dengan setia memperhatikan dan menyaksikan video ini sebagai bahan renungan dan khotbah di keluarga Bapak Ibu yang terkasih. Di tengah-tengah keterbatasan situasi saat ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang terbatas ini Bapak Ibu dan Saudara, saya semakin belajar untuk merasakan bahwa hidup saya, baik perbuatan dan perkataan saya ini sangat terbatas. Dalam konteks hidup bergereja, kita semua sadar bahwa, tidak sekedar sadar, tapi juga tahu bahwa satu tindakan nyata itu lebih bermakna daripada ribuan kata-kata dan ribuan khotbah. Pada titik inilah saya merasa belajar di tengah-tengah keterbatasan itu sangat takut untuk berbicara, apalagi berkhotbah. Karena saya terbatas, kadang ucapan, kadang tindakan yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Atau dalam bahasa keseharian bisa disebut hidup saya ketika dijinglengi dan dibuka, dioncei itu seperti orang yang jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Dan tak jarang juga dalam keseharian saya, saat berbicara baik di dalam mimbar atau bukan di dalam mimbar, berkhotbah atau sedang tidak berkhotbah, saya terlalu banyak bicara. Sehingga banyak orang justru merasa kecewa, orang terluka dengan ucapan,
perkataan maupun tindakan saya. Dalam keterbatasan situasi dan diri saya saat ini, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata, kesalahan perbuatan yang melukai ibu, bapak, saudara, saudari semua. Bisa dibilang saat hidup saya ini dibuka, dilihati, dipelototi dan dibuka biak gitu. Saya sering tidak mampu melakukan apa yang saya bicarakan dan saya khotbahkan. Ironis? Ya. Intinya saat ini saya pada titik di mana saya sangat takut untuk berbicara apalagi berkhotbah. Namun karena saya harus bertugas saat ini, maka saya akan berkhotbah dengan membaca secara lengkap titik dan koma apa yang sudah saya tuliskan dan saya siapkan. Ini dilakukan agar perkataan saya bisa diterima baik. Karena terkadang sesuatu yang sudah saya siapkan, yang sudah ditoto, yang sudah dipikirkan ternyata justru membuat orang terluka. Membuat orang semakin tidak suka. Membuat orang tidak terbangun imannya hanya karena perkataan dan ucapan saya. Saya memberanikan hari ini untuk berbicara karena saya mengharapkan pertolongan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam diri saya saat ini. Di hari raya Pentakosta sesuai dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Dengan tema dan bacaan Injil yang saya baca, saya merasa tertampar kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Karena hidup dan perkataan saya tidak sesuai dengan harapan dan figur sebagai seorang pendeta yang harusnya mengalirkan air kebaikan kepada semua orang. Tapi izinkanlah saya saat ini sekali lagi memohon maaf atas semua kekeliruan, kesalahan saya, baik tutur kata dan perbuatan saya, yang mungkin menyakiti dan membuat Bapak Ibu Saudara terkasih semakin lama semakin tidak terberkati karena saya. Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu sudah paham bahwa hidup manusia sering diibaratkan dengan sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan jika dilakukan terus-menerus akan menimbulkan kelelahan fisik dan jiwa. Di dalam perjalanan selain membutuhkan banyak persiapan, tentu saja hal yang tidak kalah penting adalah sangu atau saku. Salah satunya pasti ada air minum. Karena kelelahan yang akan membuat konsentrasi menurun. Karena tubuh manusia 70% adalah air, maka di dalam perjalanan membutuhkan air minum yang banyak saat melakukan perjalanan. Perjalanan hidup memang akan terkadang sangat melelahkan dan membuat hidup semakin tertekan. Apalagi saat kondisi terbatas seperti saat ini. Saat hidup terasa semakin tertekan, yang paling baik adalah mundur sejenak untuk istirahat atau mencari hiburan agar kembali merasakan kesegaran. Tetapi hiburan sangat terbatas, yang bisa dilakukan adalah undur sejenak. Lelah, kelelahan, tekanan dalam hidup yang sulit
tidak hanya dialami manusia pada zaman musim COVID-19 ini. Situasi yang sulit juga dirasakan oleh banyak orang pada waktu itu di dalam bacaan Yohanes. Sehingga Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Di ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah roh. Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Meredakan kesusahan, kelelahan yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu dalam situasi beragama, dalam situasi penjajahan dan seterusnya. Dengan demikian air itu menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Dan Yesus adalah air itu sendiri. Tanpa air kehidupan sirna, tanpa air kehidupan tidak mungkin dilakukan. Dan semua orang pada saat itu berharap akan air itu dipenuhi di dalam sosok juru selamat. Dan Yesus mengundang orang banyak waktu itu untuk datang kepadanya. Karena dialah sang air kehidupan itu. Tawaran Yesus ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diberikan bagi kita di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah, merasakan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, catatannya mau datang kepadanya, akan menerima aliran air kehidupan dan meminumnya akan disegarkan. Seruan itu dilanjutkan oleh Yesus, dia mengingatkan siapapun yang percaya kepadanya, seperti yang sudah dikatakan dalam kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menyejukkan hati dan jiwa. Mari kita baca dan perhatikan ayat 38. Alkitab menuliskan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat ini ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita semua bahwa barang siapa percaya dan akan menerima aliran-aliran air hidup. Jika dikaitkan dengan ayat yang ke-37 ayat sebelumnya, aliran-aliran air hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita di saat ini bisa mendapatkan jika kita datang kepadanya. Kita semua meyakini bahwa kita sudah menerima air hidup itu karena sudah sering datang kepada Tuhan. Saya yakin di sepanjang hidup Bapak Ibu juga demikian. Pasti sudah sering datang kepada Tuhan di sepanjang hari, sepanjang waktu. Sehingga kita juga sudah bisa memahami bahwa aliran-aliran air yang datangnya dari Tuhan itu harus kita bagikan kepada semua orang yang membutuhkan, yang sedang tertekan, yang membutuhkan kesegaran. Jadi sederhananya, air kehidupan yang sudah kita terima dari sang air itu, sang air kehidupan Yesus Kristus itu, harusnya, hendaknya kita juga bagikan kepada semua orang. Jadi menerima aliran-aliran hidup dari roh itu adalah mewujud nyatakannya dalam tindakan, bukan dengan kata-kata. Walaupun saat ini
Di dunia sekarang ini, orang lebih mudah terkesima, mudah kagetan, mudah gumunan dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, bagaikan seorang puisi seniman yang pintar berpuisi. Dengan kata-kata yang menyenangkan akan membuai kita. Tetapi bacaan hari ini khususnya akan kedatangan Roh Kudus yang tercurahkan dalam hidup manusia, mengajarkan bahwa ternyata aliran-aliran air hidup itu juga harus diusahakan. Harus kita usahakan dengan datang kepada sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak hanya dengan kata-kata manis, tidak hanya dengan kata-kata yang menyenangkan, tetapi perlu tindakan nyata dalam hidup untuk datang kepada Tuhan dan percaya kepada penyelamatannya. Mengalir bersama Roh Kudus itu berarti mau hidup dipimpin Roh Kudus, berjalan bersamanya dan taat kehendaknya. Itu butuh tindakan nyata, bukan hanya kata-kata manis, bukan hanya kata-kata yang menyenangkan. Saya 1000% yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah melakukannya. Dibandingkan dengan hidup saya yang tidak bisa sama sekali. Hidup tidak sekedar dengan kata-kata, tetapi tindakan nyata mengalirkan air kehidupan itu. Saya cukupkan renungan saya hari ini sembari saya memohon maaf karena saya terlalu banyak bicara. Saya memohon maaf jikalau pembicaraan saya melukai, jikalau kata tutur saya dan tindakan saya tidak sesuai dengan harapan dan figur yang menjadi impian Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Sang Air Kehidupan memberkati kita semua. Amin.